Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Nabil, NPM 20 351 651 6352. Sebelumnya, saya ingin mempresentasikan resume materi teori perikanan. Periklanan merupakan metode atau cara untuk menyampaikan suatu pesan penawaran sekaligus penjualan yang menggunakan media untuk dibagikan atau disebarluaskan oleh audiens atau konsumen sebagai pengenalan sebuah merek produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan komunikasi merupakan sebuah proses komunikator membagi informasi atau pesan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan masyarakat. Komunikasi memiliki tujuan yang berbeda dengan perikanan. Komunikasi bertujuan untuk bersosialisasi dan menyampaikan informasi tanpa bersifat menawarkan atau penjualan. Fungsi periklanan. Fungsi beriklan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan sebuah merek yang menciptakan konsep dan keyakinan tentang merek di benak konsumen. Kegunaan pesan iklan merupakan generasi pemimpin yang berarti pesan iklan telah menarik orang-orang yang ada di pasar untuk dibeli. Pembelian berarti ada hubungan langsung antara pertemuan pesan iklan dan membeli merek yang diiklankan serta merupakan perilaku hidup dan menggunakan pesan iklan yang langsung mengarah kepada perilaku konsumen tersebut. Secara umum ada 4 utilitas. Yang pertama, pesan. Pesan iklan dapat terdiri dari berbagai jenis dan memiliki berbagai fitur. Pesan iklan juga dapat bervariasi menurut daya tariknya. Mereka dapat bervariasi untuk apa yang dijual, merek, perilaku, politisi, atau masalah. Yang kedua, perangkat. Perangkat merupakan instrumen yang sangat berbeda untuk digunakan komunikasi massa. Jadi dapat dibedakan antara saluran dengan perangkat. Yang ketiga, konteks iklan. Karena bidang perikanan melibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesan iklan. Konteks dapat mencakup berbagai macam lainnya. Yang keempat, teori multi-atribut. Teori multi-atribut meliputi teori tindakan beralasan dan teori dari perilaku yang direncanakan. Persuasi, amplilis, dan implilis. Yang pertama, persuasi sendiri merupakan cara untuk mempengaruhi kepercayaan dan harapan audiens untuk mencoba tertarik sampai ke proses pembelian karena terhadap produk yang meyakinkan kepada audiens terhadap produk yang mengiklan tawarkan. Yang kedua, eksplisit merupakan cara menyampaikan sebuah informasi atau pesan secara objektif dengan fungsi konsumen mengerti dan paham dari informasi atau pesan yang disampaikan dalam kalimat iklan. Yang ketiga, implisit merupakan cara menyampaikan pesan, informasi, atau penawaran yang masuk ke psikolognya. Biasanya bentuk dari implis tidak objektif, sehingga konsumen atau audiens harus menyimpulkan pesan yang disampaikan. Fungsi implis untuk menarik konsumen dan audiens dengan kalimat yang bersifat tidak objektif. Contoh dari implis seperti peribahasa atau perumpamaan objek. Praktisi dan akademik. Lingkungan sosial, masalah yang dihadapi dan dipecahkan semuanya sangat berbeda dalam dunia akademis dan bisnis. Praktisi harus memecahkan masalah dan bertindak, sementara akademisi merefleksikan realitas dan mencoba menjelaskannya. Penting untuk memahami hubungan antara teori dan praktek. Hubungan hanya karakteristik yang berbeda secara intern dalam narasi. Dengan menggunakan literatur manajemen mengategorikan penjelasan metateoritis dari hubungan ini ke dalam 8 kelompok. Elaboration likelihood model merupakan sebuah teori yang membahas persuasi karena teori ini dapat memperkirakan kapan dan bagaimana seseorang akan mampu atau tidak mampu
mengubah pendapatnya, pesan atau argumen sekalipun yang telah diterimanya. Penelitian ILM awal berfokus pada hipotesis yang terkait dengan interaksi efek yang diprediksi oleh model. Variabel penting yang diperkenalkan oleh peneliti ILM adalah manipulasi pusat purifier. Salah satu variabel moderator yang paling umum diperiksa dalam iklan awal studi adalah manipulasi situasional relevansi pribadi. Peran dari emosi dan prosesan dalam periklanan. Emosi dan proses dalam banyak hal, apa yang sebenarnya kita hadapi ketika berbicara tentang pemrosesan adalah memori. Pemrosesan dalam melibatkan penggunaan memori deklaratif atau eksplisit dan mencerminkan apa yang dikenal sebagai pemrosesan. Yang penting dalam hal perikanan dan pembelajaran merek. Begitu sesuatu disimpan dalam memori non-deklaratif, memori bawah sadar, itu tidak pernah menjadi sadar. Ingatan deklaratif dan non-deklaratif merekrut sistem dan penggunaan otak yang berbeda, strategi yang berbeda untuk menyimpan memori. Involvement dalam pesan perikanan. Involvement merupakan keterlibatan antara sebuah pesan iklan dengan seorang konsumen. Keterlibatan konsumen dengan sebuah pesan iklan dibuktikan dengan menjembatani asosiasi kehidupan pribadi. Jadi semakin besar keterlibatan dengan pesan iklan, maka konsumen pun akan memiliki motivasi yang besar untuk memahami sebuah pesan iklan tentang pembelian produk. Setiap jenis keterlibatan menyarankan jenis strategi pesan yang berbeda atau daya tarik produk atau iklan. Pemahaman perilaku konsumen situasional yang ditaruhkan oleh jaringan FCB memiliki implikasi strategi perikanan. Involvement diasumsikan bahwa dioperasionalkan dalam hal pentingnya keputusan pembelian bagi seorang konsumen. Risiko yang terkait dengan keputusan pembelian dan jumlah pemikiran yang diperlukan untuk keputusan tersebut. Dan keputusan pembelian dapat memiliki aspek rasional dan emosional yang penting untuk seluruh konsumen atau audiens. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.